Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Aldi Irfan, 2019-31-131, lalu ada Grace Triputri Simorangkir, 2019-31-149, dan ada Ananda Dwi Prayogita Her dengan 2019-31-151. Di sini kita akan menjelaskan tentang divide and conquer, algoritma divide and conquer. Untuk sebelumnya, kami izin untuk meng-off-kan kamera. Selanjutnya, bisa dibacakan oleh Grace. Definisi algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang sangat populer di dunia ilmu komputer. Divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecah-mecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Langkah-langkah umum algoritma divide and conquer itu pertama, divide yaitu membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Yang kedua itu ada conquer, memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah atau secara rekursif. Yang ketiga ada combine, itu menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Kelebihan divide and conquer yaitu pertama dapat memecahkan masalah yang sulit dan yang kedua memiliki efisiensi algoritma yang tinggi. 4 hal yang harus dipahami. Yang pertama, branching factor. Branching factor dalam algoritma divide and conquer adalah jumlah dari problem yang akan dibagi dari sebuah problem awal. Ini adalah langkah nyata dari algoritma divide and conquer di dalam proses pembagian yang sebenarnya. Jumlah dari branching factor harus 2 atau lebih, karena jika tidak, problem tidak akan dibagi. Tidak bisa dibagi. Banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki branching factor berjumlah 2. Yang kedua ada balance. Sebuah algoritma divide and conquer dikatakan balance jika problem awal dibagi menjadi sub-problem dengan ukuran yang sama, yang artinya jumlah dari keseluruhan ukuran sub-problem sama dengan ukuran problem awal atau initial problem. Algoritma merge sort dan binary tree, dan sama halnya dengan algoritma reduksi atau prefix sum, adalah beberapa contoh algoritma divide and conquer yang seimbang atau balance. Data dependence of divide function, yaitu algoritma divide and conquer memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya jika ukuran relatif dari sebuah pseudocode untuk model algoritma N-way divide and conquer subproblem tergantung pada proses input datanya. Ini adalah salah satu ciri dari algoritma yang tidak seimbang. Salah satu contohnya adalah algoritma quicksort yang akan membagi subproblem dengan fungsi data dependent divide. Dan yang keempat ada kontrol paralelisme or sequentiality. Algoritma divide and conquer dikatakan berurutan atau sekuensial jika subproblem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Algoritma ini lebih efisien untuk beberapa kasus tertentu, misalnya kasus fast Fourier transform maupun sorting dapat dilakukan dengan kompleksitas algoritma O atau n log n dari algoritma lainnya yang hanya mampu mencapai kompleksitas 0 atau N2. Algoritma ini dapat bekerja secara paralel dan dapat memaksimalkan penggunaan dari cache memory. Catatan di sini salah satu penggunaan algoritma ini yang paling populer adalah dalam hal pengolahan data yang bertipe array atau elemen larik. Mengapa? Karena pengolahan array pada umumnya selalu menggunakan prinsip rekursif atau iteratif. Penggunaan secara spesifik adalah untuk mencari nilai minimal dan maksimal, serta untuk mengurutkan elemen array. Dalam hal pengurutan ini ada 4 macam algoritma pengurutan yang berdasar pada algoritma divide and conquer, yaitu merge sort, insert sort, quicksort, dan selection sort. Merge sort dan quicksort mempunyai kompleksitas algoritma 0n2 n-2 log n. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan pengurutan biasa dengan menggunakan algoritma brute force. Konversi desimal ke biner. Caranya adalah, pertama kita pecah-pecah angka desimal yang akan kita gunakan dengan cara membaginya dengan angka 8 secara berulang.
Angka-angka sisa pembagian yang kita peroleh kemudian kita ubah ke dalam bilangan biner sebelum kita gabungkan menjadi hasil jawaban. Karena angka pembagian kita pakai adalah 8, 23, maka kita dapat mengurangi jumlah pembagian yang kita lakukan menjadi kurang lebih sepertiga dari jumlah semula. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada kinerja dan waktu yang diperlukan oleh komputer, mengingat proses pembagian merupakan salah satu proses yang cukup rumit. Tentu saja optimasi ini harus kita bayar dengan menangani konversi bilangan oktal ke biner. Akan tetapi jika kita gunakan teknik perbandingan atau tanpa harus melakukan konversi secara manual, maka proses ini akan menjadi sangat cepat dan mudah. Penerapan algoritma ini adalah dengan menggunakan sintaks case-off, begitu juga dengan permasalahan pemakaian memori atau kompleksitas ruang yang lebih besar yang muncul akibat penggunaan algoritma rekursif. Karena pada proses rekursifnya, kita tidak banyak menggunakan variabel yang memerlukan tempat yang begitu besar. Maka hal ini biasa kita abaikan. Dengan penggunaan optimasi ini, maka seharusnya proses konversi akan lebih cepat karena pemangkasan jumlah pembagian yang dilakukan. Selanjutnya kita akan beralih ke program. Saya akan menjelaskan program tentang divide and conquer. Algoritma divide and conquer diterapkan pada sebuah program. Sebelumnya teman-teman, apa share screen-nya sudah terlihat di sini? Belum. Belum. Oke. Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita menggunakan aplikasi C++ untuk membuat programnya. Di sini merupakan program dari konversi biner, konversi angka biner ke desimal menggunakan algoritma dari divide and conquer tersebut. Yang pertama, seperti biasa pada program dev C++ itu kita menggunakan headernya include istream, dan input string di sini untuk menggunakan tipe data string nanti di dalam programnya. Setelah itu using namespace std, lalu di sini kita menggunakan fungsi void untuk memanggil konversi dari konversi 2 ini dan konversi dnc ini untuk memanggil kembali. Setelah itu di integer ini pada cout masukkan angka ini di sini di sini berfungsi untuk memasukkan angkanya, lalu di sini cout dan cin angka di sini berfungsi untuk menampilkan angka yang dimasukkan tadi. Selanjutnya di sini konversi dnc hasil di sini itu di sini digunakan untuk mengambil dari nilai parameter dari angka dan hasil. Selanjutnya kita lanjut ke di sini nilai konversi void DMC ada long term 1 dan term 2. Di situ digunakan untuk menyimpan dari nilai dari term 1 dan term 2-nya dalam tipe data long. Setelah itu di sini kita menggunakan percabangan dari switch case yang dimana di sini kita lihat di case 1 ada hasil plus dengan angka biner dari 0 yaitu 000. Lalu di case 2 ada hasil dari angka biner dari 001 dan seterusnya. Setelah itu kita masuk ke else-nya di sini. Di sini kita lihat term 1 di sini di situ digunakan untuk membagi angka 8. Setelah itu konversi DNC-nya itu digunakan untuk mengambil nilai dari parameter dari term 1 ditambah hasil. Setelah itu di term 2 itu digunakan untuk mengambil dari sisa pembagian dari angka 8 tersebut. Setelah itu konversi DNC-nya ini di term 2 itu untuk mengambil nilai dari parameter yang ada di term 2 ini plus hasil. Setelah itu kita running programnya. Oke, di sini bisa kita lihat programnya. Kita
apabila kita masukkan nilai kurang dari sama dengan 8, misalkan kita masukkan angka 5, maka hasil desimalnya sesuai dengan yang ada di sini. 101. Selanjutnya, apabila program kita buat lagi dengan nilai angka lebih dari 8, maka yang keluar adalah desimal dari 10. Di sini tidak ada karena di situ merupakan penjumlahan dari sisa yang ada di nilai 1 dijumlahkan di sisa di term 2-nya. Hasilnya maka akan keluar sesuai dengan desimal yang tertera 10 dari, yaitu merupakan 1010. Selanjutnya akan kembali ke PPT, akan dijelaskan selanjutnya dengan Saudara Ananda Dwi. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada kasus optimasi konversi bilangan desimal ke biner dengan menggunakan algoritma divide and conquer. Penyelesaian kasusnya adalah cara optimasi yang dapat kita lakukan. Cara optimasi yang dapat kita lakukan yaitu dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan angka 8, bukan 2. Disinilah prinsip algoritma divide and conquer kita gunakan. Untuk melakukan optimasi, kita pecah-pecah angka desimal yang kita gunakan dengan cara membaginya dengan angka 8 secara berulang. Angka-angka sisa pembagian yang kita peroleh kemudian kita ubah ke dalam bilangan biner sebelum digabungkan menjadi hasil jawaban. Dengan menggunakan teknik perbandingan tanpa harus melakukan konversi secara manual, maka proses ini akan menjadi sangat mudah dan cepat. Perbandingan yang dimaksud yaitu membandingkan angka-angka dari bilangan oktal dengan oktal 0 sampai 7. Kemudian menggantinya dengan angka-angka biner yang bersesuaian. Penerapan algoritmanya yaitu dengan menggunakan sintaks case-off. Skema prosedur utama konversi dengan optimasi. Prosedur konversi 2. Input angka menggunakan tipe data long. Keluaran dengan menggunakan string karena pada umumnya kapasitas untuk bilangan sangat terbatas. Kemudian deklarasi string hasil algoritma. Kemudian ada hasil konversi DNC angka hasil. Kemudian ada prosedur code-nya, yaitu skema prosedur rekursif dengan menerapkan algoritma divide and conquer. Prosedur konversi DNC, input angka, long input atau hasil string, deklarasi, term 1, term 2 sebagai variabel untuk menyimpan variabel menggunakan tipe data long, kemudian algoritma if angka kurang dari 8, kemudian case of 0 hasil dari 0 adalah 000, 1 hasilnya itu 001, 2 hasilnya 010, 3 hasilnya 1011, 4 hasil 100, 5 hasil 101, 6 itu hasilnya 110, 7 adalah 111. Kemudian else term 1 angka if 8 konversi DNC term 1, kemudian hasil term 2 angka 8 konversi DNC, term 2 hasil. Kompleksitas waktu algoritma adalah Tn sama dengan 0, n per 3. Dengan n menyatakan eksponen terkecil dari 2 yang mempunyai nilai 2 pangkat n lebih besar dari angka desimal. Selanjutnya saya kembalikan ke Muhammad Aldi Irfan. Jadi berikut yang dapat kami jelaskan tentang algoritma dari divide and conquer. Kurang lebihnya dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaiannya. Kami dari kelompok 4 mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.